suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha. Tapi kan uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Wah, benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas selalu mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan kalau mencari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau, aku ada. Tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Coba mana, aku mau lihat dulu," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. "Wah, kurus sekali. Dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya," kata Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia pun terpaksa membelinya. Ia pikir nanti kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wah istriku, ini aku mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk," pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak dombanya. Tapi untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memeliharanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. "Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah," sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah ya. Aku akan mengadakan syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah Tuan, aku akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan?" tanya Abu Nawas. "Tamu, Tuan Hakim dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid pun berlalu. Setelah mendapat undangan Tuan Hamid, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Abu Jahil dan Tuan Hakim sudah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hamid. "Hei Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling ya? Kasihan sekali kamu," ledek Abu Jahil. Mendengar itu Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. "Wah, benarkah itu Abu Nawas? Memangnya kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. "Wah, kelihatannya ini sedap sekali. Aku sudah tak tahan untuk memakannya," teriak Abu Jahil kegirangan.
Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang, ujar Abu Nawas mengawali bualnya. Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. Padahal apa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran. Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya, lanjut Abu Nawas. Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya, ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah, ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar hal itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab ia tahu persis bahwa anak domba milik Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai ia keceplosan. Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu, teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. Wah, yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Untuk apa aku cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya sih, benar juga, balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu. Jangan mudah percaya, protes Abu Jahil. Memangnya apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim. Ya, sebab anak dombanya itu ada padaku. Tuan Hakim mau melihatnya. Ayo sekarang ke sana, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku, teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk dalam perangkapnya. Ya Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas. Dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Karena berkelakuan baik, hukuman Abu Jahil dipotong menjadi 3 bulan.